Baik, jadi pada video ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang streamline, flatline, dan straight-line yang beranggotakan Atia Aris Atmayanti, Diri Ardian Tarigan, Nabila Sasa Ramadhani, Vic, Wawan Hermawan, dan saya sendiri Brian Wasasi Merangkir. Lalu ada Gratia Darus Pantambang, dan terakhir Anatolia Seven Simanjuntak yang memiliki perannya eh, masing-masing ya. Oke, next kita akan lanjut aja. Yang pertama kita akan ngebahas tentang velocity field. Kenapa kita membahas velocity field yang tidak berkaitan dengan tidak ada dari judul tadi? Jadi velocity field ini akan berhubungan dengan streamline nanti. Ya, jadi kita akan bahas dulu velocity field itu apa sih? Jadi velocity field itu dia menunjukkan arah dan besar kecepatan fluida di setiap titik. Ya, jadi setiap titik misalkan satu ruang gitu kan ya. Di setiap titik-titik ini akan ada velocity fieldnya masing-masing. Kita bisa lihat ya pada apa namanya nih, grafiknya. Tanda panah ini adalah velocity fieldnya. Ya, jadi itu adalah medan kecepatannya. Di mana setiap titik dia akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Ya, dia memiliki nilai arah dan besar yang berbeda-beda. Arah dan besar apa? Kecepatan dari fluidanya. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa di titik sini akan bernilai segini, gitu kan ya. Pada titik segini akan bernilai segini, dan seterusnya. Akan ada nilainya nih pada sini dari grafiknya. Lalu yang biru ini apa? Ini adalah alirannya atau streamline-nya. Seperti itu. Jadi ini dia akan mengikuti nilai dari velocity field-nya. Oke, dengan persamaan ini ya, ini adalah ada U, ada V. Ini dia adalah komponen kecepatannya. Kalau U itu berarti komponen kecepatan pada sumbu X, V itu pada sumbu Y. Bisa kita lihat ya, pada ada I topi dan J topi. Oke, yang dia berisikan komponennya yaitu X, Y, dan T. Berarti posisi dan juga ada waktu di situ ya. Next, ada path lines. Jadi path line-nya apa sih? Itu adalah jejak ya, jejak partikel pada sebuah lintasan. Ya. Bisa kita lihat di sini ada satu partikel, dia memiliki jejak. Ya, jadi misalkan ada suatu aliran, dia berpindah di sini, lalu ke sini lagi. Nah, ini adalah path lines-nya. Itu dia. Itu dia adalah path lines-nya. Jejak partikelnya ya, jejak partikel pada suatu lintasan dalam aliran fluida. Dan jejak yang dihasilkan diukur dengan waktu untuk mengetahui jarak dan lamanya jejak berpindah. Intinya adalah dari sini adalah path lines seperti itu. Oke. Dengan persamaan sebagai berikut ya, dx dt dy dt. Maka dia akan berubah terhadap waktu ya. Karena ada komponen U dan komponen V. Berarti komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, sesuai dengan variabel di sini ya. Ada X dan ada Y juga. Yang diturunkan terhadap waktu. Jadi dia berubah terhadap waktunya. Oke, next ada streak lines. Streak lines adalah garis yang terbentuk dari kumpulan partikel. Nah, dia akan melewati satu titik tertentu. Intinya adalah gini. Jadi ada suatu partikel. Gini ini. Misalkan ada suatu pipa ya. Jadi dia ada aliran fluida di dalamnya. Dia mengalir nih. Set, 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 gitu misalkan. Nah, dia akan terbentuk path lines lagi kan ya di sini. Ada path lines, path lines, path lines. Nah, ini tuh adalah streak lines berarti. Ini tuh ada streak lines, dan streak lines. Mirip dengan path lines. Iya, bener, mirip. Keduanya itu mirip ketika dia alirannya adalah steady, alirannya stabil gitu. Jadi dia sama gitu ya dengan yang path line sebelumnya ketika dia stabil. Kalau dia nggak stabil gimana? Dia nggak akan sama, dia akan bentuk polanya lain lagi. Misalkan ini ada satu pipa kita juga ya, maka kan dia akan mengalir ini, kita baikkan aja nih. Dia akan apa namanya ya, istilahnya itu kayak muncrat gitu ya. Ya. Nah, dia muncrat gitu kan ya. Nah, lalu dia di sini ada partikel-partikelnya kan ya. Nah, jarak maksudnya, jarak antara di sini, dan di sini, itu adalah streak lines-nya. Jadi beda dengan di sini tadi ya. Ini kan alirannya stabil ya, steady ya. Ini unsteady. Jadi dia akan muncrat kemana-mana gitu ya. Nah, tiap titik partikel ini ada jarak ini kan ya di sini. Nah, itu adalah streak lines-nya. Kalau dia unsteady, seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Perbedaannya adalah terlihat ketika dia alirannya unsteady, tidak stabil seperti itu. Oke, next. Yang terakhir adalah streamline. Streamline adalah garis yang menunjukkan arah aliran fluida pada setiap titik. Jadi intinya ini berhubungan dengan vektor field-nya tadi ya. Seperti yang aku bilang tadi, ada vektor field yang berhubungan. Misalkan aja suatu partikel bergerak ke sini kan ya. Nah, di tiap titik itu kan selalu ada vektor field-nya.
Nah, alirannya ini atau movementnya ini itu dia bersinggungan atau tangan dengan vector fieldnya. Jadi sini ada vector field, vector field, vector field, dan vector field. Misalkan aja ada gitu kan ya. Mungkin di sini juga ada, tapi kan nggak kena kan ya. Jadi kita nggak bahas. Nah ini dia tangan, tangan di sini. Nah bersinggungan itu adalah streamline. Dia bersinggungan dengan vector fieldnya. Nah misalkan nih kita juga bisa mengatur vector fieldnya berapa. Misalkan kalau pada simulasi ya kita bisa atur setting vector fieldnya berapa, itu akan mempengaruhi streamline-nya seperti itu. Bisa kita di sini adalah aliran fluida pada setiap titik. Setiap titik itu pada streamline memiliki arah gerak fluida yang sama dengan vektor kecepatan fluida. Ya, jadi streamline itu arah gerakannya dipengaruhi oleh vektor fieldnya tadi berarti kan ya, seperti itu. Dengan persamaan sebagai berikut ya, dx ada komponen kecepatan pada sumbu y dan sumbu x. Ini ada komponennya terhadap ada berisi posisi dan waktu juga sama. Next kita bahas tentang simulasinya. Jadi dalam simulasi kita menggunakan persamaan velocity field ya. Ya, itu sebagai berikut 0,5 tambah 0,8x. Eh 1,5 1,5 tambah 2,5 sin dikali 2 pi t dikurang 0,8 y. Oke, jadi itu untuk velocity field-nya. Untuk komponen kecepatan pada sumbu x-nya, itu dia 0,5 tambah 0,8x. Yang tadi ya. Lalu kecepatan komponen kecepatan pada sumbu y-nya 1,5 tambah 2,5 sin 2 pi t 0,8 y. Berarti yang ini, itu kan ya. Ini adalah U, ini adalah V-nya gitu. Simulasi aliran dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB ya, dengan tujuan memvisualisasikan perbedaan antara streamline, path dan straight pada aliran fluida tunak atau steady berarti yang ini ya. Oke, next hasil simulasinya bisa kita lihat di sini. Ini bisa display ya. Ya, agak chaos ya, dengan waktu yang sangat singkat sekali dari simulasinya. Bisa kita lihat di sini ada keterangan ya, bahwa yang abu-abu itu ada streamline ya. Yang abu-abu ini ada streamline, yang biru itu adalah pathline. Uh, Lalu yang merah itu adalah straight line-nya, oranye adalah straight line-nya. Dimana titik kuning itu adalah sumbernya gitu ya. Jadi dia ngucur gitu, ngucur. Nah, komponen kecepatan V mengandung suku 2 sin Vt tadi ya, pada persamaan sebelumnya kan ya. Dimana ada path line tuh garis biru, straight line tuh garis oranye. Itu nunjukin pola yang bergelombang. Kenapa? Karena kan disebabkan oleh fungsi sinusoidal daripada 2 sin 2 Vt-nya dalam persamaan kecepatannya tadi, yang membuat arahnya dan kecepatan partikel tuh berosilasi gitu ya. Jadi dia naik turun seperti gunung dan lembah gitu ya. Secara periodik. Nah, line garis biru itu menunjukkan lintasan sebenarnya yang ditempuh oleh sebuah partikel fluida. Nah, titik-titik merah itu sepanjang waktunya. Yang straight line itu dia yang garis oranye itu menunjukkan garis yang menghubungkan sama partikel yang telah melewati titik asal atau kotak kuningnya tadi, nah, sama pada suatu waktu tertentu. Jadi biru itu ada path lines-nya yang tadi antar partikel dia punya lintasannya itu kan berarti path line ya. Ada kayak track GPS itu kan ya, dia ada lintasannya. Ada straight line itu dia berarti kan tiap-tiap partikel atau mungkin kalau dia di steady satu partikel dia bergerak ada banyak partikel jadi kelihatannya kan ya. Itu akan membentuk garis hubungan itu kayak rantai. Itu adalah straight line-nya. Bisa kita lihat di sini sama persis ya. Sama ya. Nah, streamline itu berarti kan yang bersinggungan dengan vector field-nya nih. Bisa lihat di sini ada panah-panah kecil di sini, itu adalah vector field-nya. Yang kita sudah setting tadi ya persamaannya berapa, nilainya berapa dengan dengan komponen x dan komponen kecepatan x dan y-nya sudah kita atur juga. Yang mana alirannya akan membentuk sinusoidal sesuai dengan yang kita masukkan pada persamaan sebelumnya, yaitu 2pi, 2 sin, 2 pi t pada vector field-nya. Terus sehingga membentuk aliran sinusoidal. Oke, mungkin itu aja hasil dari pekerjaan kami. Ya, penjelasan tentang streamline, straight line, dan pathline, lalu ada simulasi dan hasil simulasinya sudah kita paparkan juga. Kiranya materi ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa lagi.